Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 192 ayat 1. Oh Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami, supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami, supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarkanlah doa kami kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 3. Barita Naum Muli. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum yang kelima dan keenam. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 175 ayat 1. Tu dia ho nalojai. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 210 ayat 4. O Tuhan nama rasi roha. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Marilah kita baca secara responsoria. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 752 ayat 1. Tuhan Patulus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 388 ayat 1, So Majolo Jala Pikir. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini, kita akan mendengarkan khotbah tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 hingga 33. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom.
tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini sejatinya harus dihargai, dipelihara, dihormat, dan diberi jaminan aman. Sesungguhnya hidup sejati harus tinggal dalam selamat, terhindar dari binasa. Sejak awal atau pada mulanya, manusia dicipta Allah untuk tinggal dalam hidup bahagia dan tenang, jauh dari segala tindak kejahatan yang membinasakan. Sejarah panjang perjalanan manusia adalah sejarah keselamatan yang dihadirkan atau dipersaksikan dalam kitab Kejadian dan kitab sejarah lainnya. Secara khusus, kitab Kejadian memulai sejarah panjang perjalanan manusia ini dari penciptaan yang diikuti kisah pemberontakan manusia hingga pemilihan suatu bangsa yang dipilih menjadi berkat bagi semua bangsa, dan berakhir dengan kisah penuh haru di mana Yosef dari hati terdalam dengan keyakinan akan rancangan Allah yang terindah sungguh-sungguh mengampuni dan menolong saudara-saudaranya. Itulah akhir kitab ini, Kejadian 50. Inti kitab Kejadian memaparkan perjalanan hidup ciptaan Allah atau bangsa pilihan Allah yang berjalan dalam karya pengampunan atas anugerah Allah.
Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini, yakni Kejadian 18 ayat 22 hingga 23, sangat erat hubungannya dengan pesan inti kitab Kejadian ini, yaitu hidup dengan mengharapkan belas kasihan Allah. Jika kita mencoba melihat beberapa peristiwa dalam kitab Kejadian, misalnya kesediaan Allah menyelamatkan keluarga Nuh, ini sudah pertanda dari belas kasihan Allah dalam memelihara dan melanjutkan rancangannya bagi ciptaannya, secara khusus bagi kita umat manusia. Wujud belas kasih Allah makin nyata atas pilihannya terhadap Abram. Melalui Abram yang berubah nama jadi Abraham, berkat Allah akan tersampaikan kepada semua bangsa. Abram dipilih bukan karena dia lebih hebat, bukan karena dia lebih unggul dan lebih kudus dari yang lainnya. Dia dipilih karena semata-mata berangkat dari rencana baik dan belas kasih dari Allah. Sejalan dengan pilihan Allah terhadap Abraham, nampak jelas gambaran dan wujud belas kasih Allah diperlihatkan oleh Abraham ketika dia sadar bahwa Allah beserta malaikatnya datang menghampirinya. Hatinya tergerak memohon belas kasihan Allah, seandainya Allah berkenan. Janganlah lalu atau terjadi hukuman Allah terhadap orang-orang yang tinggal di Sodom. Benar bahwa orang yang tinggal di Sodom telah bersikap arogan atau meninggikan hatinya terhadap Allah. Mereka telah asyik, bangga, dan senang melakukan perlakuan bejat, melampiaskan keinginan dan hawa nafsunya. Benar-benar tidak punya martabat lagi dan hidup mereka benar-benar tercela. Tetapi Abraham yang sudah mengenal dan percaya akan belas kasihan Allah, memberanikan diri memohon pada Allah agar hukuman atas Sodom tidak terjadi. Abraham mungkin tahu, sungguh sangat sedikit di antara orang-orang di Sodom yang hidupnya benar di hadapan Allah. Tetapi Abraham memohon hingga 6 kali, jika ada 50 orang, atau mungkin hanya 45 orang, atau 40 orang, atau juga 30 orang, bahkan hanya tinggal 20 orang, dan 10 orang yang benar di hadapan Allah. Sudilah kiranya Allah bermurah hati untuk tidak memusnahkan Sodom. Itulah permohonan Abraham. Tidak dijelaskan kenapa Abraham berhenti setelah 6 kali memohon, tidak melanjutkan permohonannya sampai permohonan ke-7 dan selanjutnya. Jawaban akan pertanyaan ini boleh jadi tidak begitu penting. Yang paling penting, permohonan pembelaan yang dimohonkan Abraham sampai 6 kali, itu sudah menggambarkan keyakinan Abraham atas kemurahan Allah, dan sekaligus menunjukkan ketaatannya atas otoritas Allah dalam melakukan keputusannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat menggugah kesadaran kita dalam merajut kebersamaan bersama semua orang di hadapan Allah Sang Pencipta dan Pengasih. Seperti apa itu? Pertama yang patut kita renungkan, ketika orang-orang di sekitar kita banyak tersesat dan semakin jauh dari Tuhan, bahkan menyepelekan dan menghina Tuhan,
sikap dan tindakan yang harus kita perlihatkan adalah sikap prihatin dan iba. Bukan sebaliknya terlihat kalap, geram, dan beringas terhadap saudara-saudara kita tersebut. Bukan. Kenapa harus prihatin dan iba? Bapak Ibu, ketika seseorang menjauh dari Tuhan dan mempertontonkan perilaku bejat, sebenarnya dia sedang berada dalam jurang kekelaman, menanti kebinasaan sebagai konsekuensi tindakan bodohnya. Maka, sebagai orang yang telah merasakan dan menerima belas kasih Allah, kita harus bermohon kepada Allah, jika berkenan, mengurungkan atau membatalkan hukuman binasa yang akan menimpa saudara-saudara kita yang menjauh dari Tuhan. Yang kedua yang patut kita renungkan, bermohon kepada Tuhan Sang Hakim Agung tidak cukup hanya mengandalkan belas kasih Allah, dan seterusnya kita tinggal diam dan menunggu apa yang Tuhan lakukan. Harus ada upaya yang kita lakukan dan perlihatkan untuk menasehati dan mengingatkan saudara-saudara kita yang sedang berperilaku sesat. Jika kita percaya oleh keberadaan beberapa orang benar, Allah menunda bahkan membatalkan hukuman, tentu sebagai gereja dan sebagai orang beriman, kita harus terus melakukan pelayanan, pengajaran, dan pemberitaan firman kepada semua orang, supaya semakin bertambah orang-orang yang benar dan perilakunya berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga yang patut kita renungkan, dan hal ini sangat penting. Di tengah-tengah dunia di mana lebih banyak orang mempertontonkan perilaku bodohnya, menjauh dari Tuhan, bahkan meremehkannya, jangan mengira bahwa Tuhan hanya sedang dalam posisi menimbang-nimbang keputusan hukuman apa yang akan dilakukan. Tetapi boleh jadi, karena masih ada beberapa orang yang baik dan benar yang tersisa di antara kita, Tuhan menunda hukumannya. Bukan berarti Tuhan membiarkan kejahatan, bukan. Tapi Tuhan sedang membiarkan belas kasih-Nya diterima dan dinikmati orang-orang yang sedang memberontak dan menjauh darinya. Oleh karena itu, selagi masih diberi kesempatan, mari sama-sama memohon belas kasihan Allah agar Dia tidak menghukum dan membinasakan kita. Sembari tentunya melakukan upaya berbalik dari jalan sesat menuju jalan yang benar yang Tuhan sediakan. Jika kita benar-benar meyakini kasih pengampunan dari Allah, perbaikilah tingkah lakumu dan ajaklah semua orang memohon pada Allah untuk menerima pengampunannya sembari meninggalkan jalannya yang sesat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau senantiasa memberi waktu bagi kami, mengasihani kami ketika kami berdosa, ketika kami menjauh dari Tuhan. Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk bermohon kepada Tuhan. Oleh belas kasihan-Mu yang tiada tara, kami yakin bahwa Tuhan
bersedia mengampuni kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Sembari kami diingatkan, di tengah-tengah pengampunan yang kami terima, bukan berarti kami semakin merajalela melakukan dosa, tetapi sebaliknya kami harus berlimpah syukur, mensyukuri rahmat-Mu atas belas kasihan-Mu yang senantiasa mengampuni kami dan menyelamatkan kami. Terlebih melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai korban atas dosa dan kematian bagi kami, yang harusnya kami menerima hukuman kematian tersebut, tapi Tuhan berkenan mengorbankan anak-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menyapa kami pada minggu hari ini. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, menyambut firman Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan kita sembari bernyanyi dari nyanyian BN nomor 685. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.